acara laptop dan sekolah bisa sebagai ada kami kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama bangsa dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ya Allah dan kepada yang terhormat Bapak Haji Alfamah Presidensi, kami persilakan. Tindak lanjutnya apa? Jadi seperti saya sampaikan pada kesempatan tadi, ini sudah konfirmasi ke pihak ketiga yang semula akan bekerja sama. Melihat kondisi yang istilahnya tidak kondusif ini, pihak ketiga menyatakan untuk menunda sampai batas waktu nanti belum ditentukan. Dan kita Forkopimda akan mengevaluasi proses ini. Dan ini tidak menggugurkan proses yang sudah berlangsung sampai CAT. Istilahnya hak peserta tetap dilindungi. Nah, ini kita akan minta pada camat, saya akan menerbitkan SE untuk camat memerintahkan kepada desa, panitia pelaksana desa untuk mengumumkan hasil yang sudah dilaksanakan. Kalau tes komputer kan tidak mempengaruhi penilaian. Jadi komponen 60% itu harus diumumkan pada masyarakat secara transparan. Kan ada juga pengaduan yang masuk, pengabdiannya palsu dan sebagainya. Ini harus diverifikasi dulu, harus dikelirkan dulu. Jadi komponen pengabdian, ijazah, domisili, dan ini harus dikelirkan dulu. Setelah itu clear, kita baru melangkah tahapan berikutnya. Memang di perdanya itu kan membolehkan bahwa pelaksanaan perangkat ini dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam perguruan tinggi. Di situ memang tidak menyebutkan PTN dan PTS. Nah, nanti sambil kita lihat apakah PTN ini sanggup. Kalau enggak, taruhlah kita ke PTS pihak ketiga. Kalau tidak lagi, kita kembalikan lagi. Kalau memang desa mau menyelenggarakan secara mandiri, itu dibolehkan juga. Silakan desa-desa yang merasa mampu menyelenggarakan secara mandiri mengajukan surat ke bupati, nanti biar dilaksanakan secara mandiri. Dan ini alasan apa? PTN mengundurkan diri kenapa? Ya karena ya pertama Nataru tadi, karena aturannya kalau ini tetap dilaksanakan, kita kan tahu bahwa di Nataru ini tidak boleh ada pergerakan. Kalau nanti taruhlah ada ribuan orang dari Blora bergerak ke Semarang, nanti pasti akan ada teguran juga baik kepada kami maupun kepada PTN yang bersangkutan. Yang kedua ya memang kondisivitas ini. Kalau memang ini istilahnya nggak kondusif, masih ribut, ini kan ya kita harus. Kalau rekomendasinya sendiri Pak untuk PTN itu Pak? Enggak, sebenarnya rekomendasi PTN itu bebas. Tapi kan kita memang di SE itu hanya mensyaratkan bahwa pelaksanaan proses tes tertulis melihat kemarin di Jepon sama Kedung Tuban ini kan ada keributan. Akhirnya kan kita tuntut bahwasanya dilaksanakan tes terusnya CAT dan melibatkan pihak ketiga dalam ini PTN yang berkualifikasi kan itu kan. Nah, jadi bebas soal panitia dalam hal ini adalah penyelenggara Pilprades tingkat desa itu berhak memilih. Sebenarnya kita nggak juga harus mengharuskan ini enggak, tapi kan PTN yang sanggup dan yang PTN yang mau ini tentunya kan tidak semua itu. Untuk waktunya sendiri Pak? Waktunya nanti kita akan susun setelah Nataru ini tanggal 7 Januari ini kita akan susul tahapannya. Taruhlah nanti mulai tadi yang saya sampaikan, nanti kita undang lagi pihak panitia istilahnya mau menyelenggarakan dengan PTN mana, PTN-nya yang dipilih pun akan kita minta untuk presentasi dan kita nanti ada MOU. Ya, sementara tadi kan ada laporan ketika pihak ketiga memakai PTN ini pihak panitianya nggak tahu. Nah ternyata ini kan transparansinya kurang. Nah nanti kan kewenangan penyelenggaraan Prades ini kan ada di panitia tingkat desa sebenarnya kan. Pak, kalau juga adanya jual beli jabatan itu Pak? Ya itu kan indikasi rumor. Oleh karena itu tadi Pak Kajari juga memperingatkan ini tolong jangan dilakukan. Ini nanti berefek pada teman-teman yang oknum yang melakukan ini. Karena itu kita warning dulu ini agar ini
segera dihentikan. Termasuk yang pelantungan, tadi kita putuskan tadi pagi rapat tim kabupaten untuk pelantungan nanti ditunda pada periode berikutnya. Karena terjadi mall administrasi, pemilihan mal administrasi karena pemilihan panitianya yang diindikasi juga itu. Jadi tuntutan warga kemarin yang melawan demo kita respon dan kita putuskan untuk pelantungan kita tunda untuk nanti dilaksanakan periode berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Yang mendasar banyak antusias di proses. Mana Pak tindak lanjutnya? Oke, itu kan baru istilahnya laporan yang datang ke kami. Kami lakukan telaah dulu nama-nama itu apakah benar adanya atau tidak. Apakah sudah bisa kejaksaan berencana untuk memanggil mungkin Kades? Ya, kita akan lakukan. Kalau gini Mas, kalau tidak bisa kita binasakan. Itu prinsip kami. Ya, oke. Pak, ini terkait kami nggak pengen bikin gaduh Kabupaten Blora. Cuma penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa diperingatkan, kita hajar. Pak, kalau yang terkait ratusan juta tadi itu, info ratusan juta, 300 juta tadi seperti apa itu? Memang ada seperti itu Pak? Ya, ini baru kita kaji. Kita telah dulu apakah benar informasi itu ataukah cuma istilahnya kabar burung aja. Karena begitu kan bisa diembuskan oleh si A, si B, si C. Kita nggak boleh, kalau tidak ada dua alat bukti, kita tidak boleh menyatakan orang itu bersalah. Kalau duganya sendiri Pak, ada berapa banyak oknum-oknum yang udah dikantongi nama-namanya Pak? Tidak bisa saya sebut di sini ya. Itu tahap penyelidikan kami. Oke, dengan mekanisme ini bagaimana Pak? Yang sudah berjalan mekanisme ini ada celah nggak? Kalau mekanisme pemilihan perangkat desa ini secara administrasi yang kemarin yang ada masalah kan pelantungan itu maladministrasi. Kalau yang lain masih sesuai rule-nya administrasinya. Kami kan bicara cuma ada penyimpangan hukum atau tidak, itu ya. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkap Pak? Jatmiko. Sebagai Kasih intelijen Kejari Blora. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu merupakan usulan rekomendasi dari kami, dari kepolisian, saya rasa juga dari pihak kejaksaan dan Kodim juga seperti itu. Intinya adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya. Sebelum itu terjadi, selagi bisa kita cegah. Jangan sampai nanti ada keributan yang ujung-ujungnya adalah membuat gaduh Blora, Kamtibmas, jadi semua kegiatan jadi terhambat. Kepada yang terhormat Bapak Haji Arif Muhammad SIDMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hendak menyelenggarakan acara rapat koordinasi kepala desa se-Kabupaten